Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Bro Tikno DJ. Semoga teman-teman sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya teman-teman. Itu di bawah ada tanda loncengnya juga disentuh, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video wisata di berikutnya. Oke, kali ini kita menyusuri sebuah tempat gang kecil di daerah Denpasar, dan ini juga pertama kalinya aku nih lagi mau jalan pulang ke rumah, tapi ini nyasar di daerah di pedalaman dan menemukan sawah-sawah seperti ini. Tapi cukup bersih juga ya di daerah sini. Oh, ini masih ada persawahannya. Padahal kalau dilihat dari luar tuh udah banyak bangunan. Ternyata jalan buntu, teman-teman. Wah, ini bayangin kalau malam ini udah pasti deg-degan nih. Ternyata jalan buntu. Kita coba balik lagi. Kita menyusuri jalan ini. Ya, masih ada persawahan ya. Jadi kayak asik sekali ya kalau kita punya perumahan di dekat sawah-sawah seperti tadi ya. Ini daerah sini itu memang kalau lihat daerah padat penduduk ya. Ini kalau ada mobil dua nih kayaknya juga udah lumayan repot nih ya kalau lewat di sini ya. Cuman karena jalan buntu sih. Ya, kita jalan-jalan ya di hari ini, karena juga kali ini juga aku akan jalan-jalan di daerah sudut-sudut kecil seperti ini ya. Jadi teman-teman biar tahu juga, jadi nggak selalu ke tempat wisata ya. Jadi biar tahu juga gambaran di Denpasar tuh seperti apa ya teman-teman semuanya. Cuman ini nama daerahnya juga aku nggak tahu ya, ini soalnya pertama kalinya ke daerah sini ya. Jadi kita lihat suasananya di hari ini. Cuman untuk saat ini di Bali lagi membludak para wisatawan ya, karena sudah mendekati ke tahun baru. Jadi di wisata Bali itu sudah banyak yang berdatangan dari wisata lokal, mancanegara, semuanya udah mulai berbondong-bondong ke Bali ya. Karena memang ketika tahun baru di Bali itu cukup meriah ya, terutama tempat-tempat titik-titik tempat wisata atau tempat-tempat yang ditinggali para wisatawan. Ya, walaupun kita jalan-jalan di tempat seperti ini cukup menyenangkan ya, karena kita jalan-jalan juga sehat sekali ya, udaranya cukup sangat segar lah. Kita bisa lihat dari kualitas langitnya yang biru seperti ini, berarti kualitas udaranya tuh bagus sekali ya. Kalau teman-teman berlibur ke Bali, dapat liburannya, dapat kesehatannya juga. Nah, ini ada lagi umat Hindu mau ada upacara ya. Jadi di Bali itu banyak upacara-upacara adat agama Hindu ya. Itu cukup menarik karena memang di Bali itu yang menjadi salah satu destinasi wisata yang paling dikunjungin, paling suka tuh ya, salah satunya ya wisata budaya. Karena memang ketika ada budaya yang masih diterapkan sampai di zaman sekarang, itu tentunya cukup menarik. Makanya wisatawan juga ketika datang ke Bali melihat budaya-budaya di Bali itu buat mereka tuh unik dan kayaknya merasa kayak adem gitu ya. Itulah kenapa kita harus tetap di budaya, kita harus menjaga ya teman-teman semuanya, agar kita juga kedepannya anak cucu kita juga tahu bahwa orang Indonesia tuh punya budaya sendiri yang sebenarnya dari nenek moyang kita dulu kita sudah punya budaya yang cukup menarik ya. Karena kalau kita belajar di Bali itu banyak wisatawan asing tuh yang mereka tuh sekarang juga banyak yang belajar budaya di Bali ya.
itu karena mood mereka menarik ya. Ya, kalau di daerah pemukiman seperti ini sepertinya nggak terlalu ramai ya untuk kendaraannya ya, karena memang ini di daerah dalam-dalam gitu, nggak di jalan utama ya. Tapi nggak tahu juga sih ini jalan mana ya, aku masih belum mengenalin ini daerah mana, karena memang aku juga jarang ke daerah sini. Malahan kayaknya juga belum pernah ya. Ya kita lihat nanti akan menemukan apa ya di sekitaran sini teman-teman semuanya. Ya buat teman-teman yang sudah mau berlibur ke Bali ya, jadi aku ingetin lagi untuk titik-titik wisata itu semuanya macet sekali ya. Jadi aku saranin buat teman-teman kalau mau liburan ke Bali, kalau waktunya cuma beberapa hari atau seminggu, itu harus sewa motor ya. Kenapa harus sewa motor? Jadi kalau ke tempat-tempat wisata, teman-teman ketika gunain motor itu akan memangkas waktunya lebih banyak ya. Dari dalam sehari teman-teman bisa ngunjungin tempat wisata banyak kalau dengan memakai motor. Tapi kalau dengan memakai mobil udah pasti akan kena macet di berbagai titik wisata di Bali ya. Jadi padat sekali, apalagi nanti udah mendekati tahun baru. Wah, itu akan lebih padat lagi ya teman-teman semuanya. Untuk penyewaan motornya juga murah ya menurut aku, karena dia start dari harga 75.000 ke atas, itu tergantung motornya mau yang sewa seperti apa ya. Nah, kalau untuk mobil itu start dari harga 200.000 ke atas, nanti juga tergantung mobilnya seperti apa ya teman-teman. Nah, untuk penginapan teman-teman harus cari di daerah Seminyak tuh juga banyak perhotelan atau tempat untuk menginap tuh murah-murah sekali ya. Salah satunya kalau teman-teman suka yang murah itu ada namanya Ala Hostel. Nah, Ala Hostel tuh kayak ini hotel yang cukup murah ya, itu di tengah kota, di tengah wisata di daerah Seminyak ya. Di daerah Seminyak tuh ada salah satu tempat yang ternama juga, ada Lava Vela, ada Mexicola, ada Mirror. Itu tempat-tempat ini hiburan malam yang populer, dan biasanya orang-orang ketika berlibur ke Bali itu harus wajib ke daerah situ ya, karena memang itu menjadi salah satu destinasi tujuan para wisatawan juga. Dan memang untuk sekedar info juga, jadi teman-teman yang harus perlu dikunjungin itu yang pastinya kalau di sekarang ya di number one-nya itu di Ubud ya teman-teman semuanya. Kalau nomor 2-nya di Canggu, nomor 3 di Seminyak, 4 di Kuta. Nah, itu yang 5 ke atas itu lain-lainnya. Yaitu tempat-tempat itu tuh tempat yang lagi legend sekarang di Bali ya teman-teman. Nah, itu wajib dikunjungin karena memang sekarang para wisatawan tujuannya di tempat itu ya. Dan itu menjadi tempat tinggal mereka. Nah, kalau tempat-tempat wisata udah nggak usah diragukan lagi. Di Bali itu udah ratusan bahkan ribuan tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungin, dari wisata pantai, wisata kuliner, wisata alam, wisata buatan, wisata di dalam kota, semuanya udah pastinya lengkap. Dan tergantung teman-teman ininya di kantongnya ya. Ya, ini di daerah sini masih banyak kayak tempat. Oh, ini udah di daerah Gatsu Barat nih kalau nggak salah. Ini aku udah mulai inget ya teman-teman semuanya. Oh iya bener, ini udah di Gatsu Barat. Di Gatsu Barat tuh di daerah pinggirannya Denpasar. Jadi kita udah di daerah pinggiran nih, dari ke arah selatan dan ini ke utara ya. Ya, ini di Gatsu Barat. Ini kalau kita
Dari sini kalau belok kiri di depan situ perempatan itu balik ke arah Canggu, bisa ke Seminyak, ke Kute. Nah kalau ke kanan ini bisa ke Sanur, bisa ke pusat kota. Kalau lurus itu kita bisa ke Ubud juga, bisa ke daerah pinggiran, bisa ke daerah Tabanan atau ke jalan ke Pulau Jawa ya. Ini udah semakin ke pinggiran. Ini kalau teman-teman yang suka di Denpasar tapi mau sepi ya di daerah Gatsu Barat ini ya, karena di sini itu kalau udah jam 9 malam itu udah sepi, jadi cukup enak buat teman-teman mau tinggal di sekitaran sini. Nah ini kita udah di daerah yang memang di pinggiran ya. Kalau suasananya seperti ini ya, ini di jalan-jalan gang kecil-kecil gitu. Tapi aku lihat di sini tuh banyak kayak restoran-restoran gitu sih, teman-teman. Kalau kesini juga bisa kulineran ya. Di sini banyak, biasanya kalau aku lewat sini itu banyak orang yang lagi nongkrong-nongkrong di sekitaran yang di tempat tadi ya. Dan di sini banyak perkafean. Kalau udah di daerah pinggiran ini itu untuk kulinerannya tuh murah sekali, dan untuk penginapan juga sangat murah ya. Itu kalau makanan yang khas Bali itu nasi jinggo tuh harganya cuma 5.000. Itu kalau teman-teman yang suka babi guling itu start dari harga 10.000 ada ya kalau di pinggiran seperti ini. Ya kalau pagi-pagi di daerah sini tuh banyak makanan ya. Harga dari 5.000, ada nasi kuning, ada nasi jinggo, macam-macam sih. Kalau di pinggiran ya, namanya di pinggiran pasti semua masih murah ya, menyesuaikan tempat juga. Tapi kalau udah ke tempat pusat kota atau di daerah wisata itu harga-harga juga pasti akan lebih naik ya. Tapi rata-rata itu yang nasi khas Bali yang jinggo itu di mana-mana cuma 5.000 sih, mau di tempat manapun. Memang itu kayaknya harga pasarannya segitu ya. Ini udah di jalan mana nih ya? Kepuiwa Utara ya. Ini di Kepuiwa Utara. Ini di sini macet karena di sini ada pasar tradisional. Yang di pasar ini yang sebelah kiri ini memang banyak kulineran juga, tapi kulineran lokal ya. Kalau teman-teman mau cari makanan lokal di sini banyak, memang sini banyak kios-kios penjualan atau memang daerah kuliner lokal lah di sekitaran sini ya. Nah dari tadi kita nggak menemukan gedung-gedung tinggi ya. Kalau di Bali kita nggak akan pernah menemukan gedung pencakar langit, karena di Bali cuman paling tinggi 4 lantai ya. Itu karena udah diatur dari pemerintah kota Bali. Ini padahal di daerah sini biasanya ini daerah rame nih ya, tapi kok ini nggak terlalu rame nih. Ini kalau ini belok kanan ya, ini kanan ini ke arah namanya ada Terminal Ubung, bisa ke Tabanan, bisa ke Ubud juga, bisa ke arah Jawa. Ini udah di namanya Jalan Kepuiwa Utara ya. Kira-kira videonya seperti ini ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu, salam liburan, bye bye.